teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan sharing sedikit, masih di segmen berita informan, yaitu ada isu terkini terkait mengapa Cina memilih gunung sebagai tempat pertanian. Ya, Cina adalah sebuah negara dengan kondisi geografis yang sangat beragam, di mana 2/3 wilayahnya berupa pegunungan, perbukitan, dan dataran tinggi. Keputusan untuk memanfaatkan wilayah pegunungan sebagai tempat pertanian bukan hanya karena keterbatasan lahan datar, tetapi juga karena berbagai faktor yang mencakup sejarah, budaya, ekosistem, serta dukungan teknologi dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah alasan-alasan utama mengapa Cina atau Tiongkok memilih gunung sebagai tempat pertanian. Yang pertama yaitu dominasi topografi pegunungan. Ya, Cina memiliki luas wilayah sekitar 9,6 juta kilometer persegi, di mana sebagian besar terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi seperti pegunungan Himalaya, Altai, dan Yungui Plateau. Ya, wilayah dataran rendah yang subur seperti delta Sungai Yangtze dan Sungai Kuning sangat terbatas dan seringkali menjadi pusat pemukiman padat penduduk. Oleh karena itu, pegunungan menjadi opsi logis untuk memperluas wilayah pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 1,4 miliar penduduknya. Yang kedua yaitu keunggulan ekosistem pegunungan. Ya, pegunungan memiliki keanekaragaman ekosistem yang menawarkan potensi pertanian unik, di mana iklim mikro di daerah ketinggian memungkinkan penanaman tanaman spesifik yang sulit tumbuh di dataran rendah, seperti teh dan kopi dan buah-buahan tertentu. Dan selain itu, pegunungan juga sering memiliki tanah yang kaya akan mineral, terutama di wilayah dengan aktivitas vulkanik sebelumnya. Dan tanah ini memberikan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan tanaman, menjadikannya tanah subur meski pengelolaannya lebih menantang dibandingkan dengan dataran biasa. Yang ketiga yaitu sistem terasering, di mana sebagai inovasi pertanian tradisional. Cina memiliki dan terkenal dengan inovasi pertanian terasering yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, di mana sistem ini yang terlihat jelas pada Longli Rice Terrace di Guangxi atau Yuanyang Rice Terrace di Yunnan, di mana memungkinkan pengolahan tanah di lereng curam dengan meminimalkan erosi. Dengan sistem ini, air irigasi dapat didistribusikan secara efisien, menciptakan kondisi yang ideal untuk menanam padi, jagung, atau tanaman lainnya, di mana terasering tidak hanya menjadi solusi teknis, tapi juga bagian penting dari warisan budaya masyarakat di wilayah pegunungan. Yang keempat yaitu adaptasi sejarah dan budaya. Sejak zaman kuno, masyarakat di Cina telah memanfaatkan pegunungan untuk bertahan hidup, di mana wilayah pegunungan seringkali menjadi tempat perlindungan saat konflik terjadi, sehingga pengelolaan pertanian di daerah ini menjadi bagian dari adaptasi masyarakat terhadap tantangan geografis dan politik. Pengetahuan tradisional seperti teknik konservasi tanah dan air yang diwariskan dari generasi ke generasi menciptakan budaya bertani di pegunungan yang tetap relevan hingga kini. Yang kelima yaitu produksi tanaman bernilai ekonomi tinggi. Wilayah pegunungan di Cina dikenal sebagai tempat produksi tanaman bernilai ekonomi tinggi, salah satunya dan utamanya adalah teh, yang menjadi komoditas ekspor utama Cina selama berabad-abad. Teh dari wilayah pegunungan seperti Fujian, Yunnan, dan Zhejiang memiliki kualitas tinggi karena ditanam di dalam ketinggian tertentu dengan iklim yang ideal. Selain teh, tanaman herbal, rempah-rempah, dan buah-buahan dari daerah pegunungan juga menjadi produk unggulan yang mendukung perekonomian global. Yang keenam yaitu keberlanjutan dan konservasi lingkungan, di mana pertanian di pegunungan juga mendukung prinsip keberlanjutan dengan memanfaatkan lahan yang secara alami memiliki kesuburan tinggi dan petani dapat mengurangi kebutuhan penggunaan pupuk kimia. Selain itu, pemerintah di Cina telah menerapkan kebijakan untuk mencegah deforestasi dan erosi tanah di pegunungan melalui program konservasi lingkungan, di mana teknik bertani yang berkelanjutan seperti agroforestry membantu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan hasil pertanian. Dan yang ketujuh yaitu teknologi modern untuk mendukung pertanian pegunungan, di mana kemajuan teknologi modern yang telah membuka peluang baru bagi pertanian di wilayah pegunungan, di mana sistem irigasi presisi, penggunaan drone untuk pengawasan tanaman, dan pupuk organik menjadi solusi untuk mengatasi tantangan geografis dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, teknologi transportasi yang lebih baik memungkinkan hasil pertanian dari daerah terpencil di pegunungan
untuk mencapai pasar yang lebih efisien. Dan yang kedelapan yaitu peluang pariwisata pertanian, di mana wilayah pegunungan di Cina juga menjadi pusat agrowisata menarik bagi wisatawan domestik dan internasional. Teras sering dan ladang teh dan kebun buah di pegunungan tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga memberikan penghasilan tambahan bagi petani. Wisatawan sering diajak untuk merasakan pengalaman bertani langsung, menciptakan hubungan antara sektor pertanian dan pariwisata. Dan yang kesembilan yaitu dukungan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah Cina secara aktif mendorong pengembangan pertanian di wilayah pegunungan melalui berbagai program dan insentif. Investasi dalam struktur seperti jalan irigasi dan fasilitas penyimpanan membantu petani di daerah terpencil untuk mengelola dan mendistribusikan hasil panen dengan lebih baik. Kebijakan seperti pengurangan pajak dan subsidi untuk petani di wilayah pegunungan juga memberikan insentif tambahan. Dan di akhir kesimpulan kita tarik kesimpulan bahwa pemilihan gunung sebagai tempat pertanian di Cina adalah hasil dari kombinasi kebutuhan geografis, inovasi teknis, dan strategi ekonomi. Pegunungan menawarkan potensi unik yang sulit ditemukan di dataran rendah, baik dari segi ekosistem, keberlanjutan, maupun keanekaragaman hasil pertanian. Ya, dengan dukungan teknologi modern dan kebijakan pertanian dan juga kebijakan pemerintah, pertanian di wilayah pegunungan telah berkembang menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan perekonomian. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.